dispepsia itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala itu dengan kata lainnya disebut sindrom. Jadi dispepsia adalah sindrom yang terdiri dari tadi udah disebut semua tuh, nyeri ulu hati, mual, muntah, anoreksia, kembung, sendawa tadi disebut juga yang tidak terkendali. Perhatikan dok ya, sendawa habis makan atau habis minum itu baik. Jadi itu ya cuman jangan bersuara keras-keras lah. Nanti kalau di negeri Belanda paling tidak disukai itu orang sendawa. Nah sekarang saya mau ngajukan yang disebut sistematika dari sendawa. Dari dispepsia. Kalau dokter-dokter semua bisa menguasai dispepsia dengan segala liku-likunya, dengan segala seluk-beluknya, Anda sudah bisa mengcover 30% daripada kasus. Anda perhatikan ya, kalau Anda lihat di IMMS itu, 30% dari obat adalah yang berkenaan dengan dispepsia. Jadi kalau Anda menguasai dispepsia dengan seksama, maka Anda sudah bisa menguasai 30% daripada kasus. Yang lain tambah-tambah, hipertensi, diabetes, encok, dan sebagainya. Encok pun akhirnya juga ke dispepsia. Nah lalu ini yang penting untuk dipahami adalah bahwa ada dispepsia primer, ada yang sekunder. Ini barangkali belum pernah disebut ya, atau barangkali sudah juga. Nah saya sebutkan yang sekunder dulu ya dok ya. Appendicitis. Perhatikan dong, appendicitis itu gejala awalnya nyeri epigastrium. Nah, di sini yang penting adalah pemeriksaan fisik. Kalau ada nyeri epigastrium, lalu nyeri tekan, nyeri ketok, defans pada perut kanan atas, jangan lupa lebih baik kita safe to safe atau untuk amannya kita konsultasi ke ahli bedah. Jadi perhatikan bahwa appendicitis gejala awalnya juga dispepsia. Lalu kolesistitis atau kolelitiasis ya dok ya. Kolelitiasis dan kolesistitis itu gejalanya memang dispepsia juga. Tetapi perhatikan dok ya, semua nyeri kan, appendicitis, kolesitis, pankreatitis, enteritis, semua itu ada nyerinya. Nah, perhatikan, kalau ada rasa nyeri, Anda masih analisis lebih dalam lagi. Satu, dari derajat nyeri. Tolong dok ya, dikuasai derajat nyeri ya dok ya. Yang gampang aja, ada 10 grade, tapi dibagi jadi 5. Kalau yang 10 dan 9, itu pasien nggak sadar. Orang melahirkan, patah kaki, lalu kolik abdomen, itu udah pengen minta pertolongan deh. Yang satu derajat nyeri, lalu ada 90, kalau 878 itu orang masih segera pengen ke dokter deh. Kalau 67 atau 56 biasanya pasien masih bisa nunda deh. Ya ntar ada deh kalau ada waktu yang gitu. Lalu 3, 4, 1, 2. Nah itu kalau 3, 4, 1, 2 itu masuk yang di ini dok, di fungsional ini. Kadang-kadang di primer ini juga gejalanya cuman nyeri 1, 2. Yang kedua dari segi nyeri adalah, tolong dipelajari lagi, itu peta dermatum. Peta dermatum masih paham ya dok ya? Jadi di setiap organ dalam itu mempunyai hubungan dengan kulit. Jadi kalau appendicitis nyerinya di sini, kolesitis nyerinya di sini.
Lalu batu ginjal, ini batu ginjal belum ditulis ya dok ya. Batu ginjal itu nyarinya di sini. Dan perhatikan kalau ada batu ureter, gejala awalnya itu dispepsia. Perutnya kembung, nggak enak, di kanan atas atau kiri atas. Terus, nah peta dermatom dan derajat nyeri itu akan menjadi kunci dalam kita memahami atau membuat diagnosis dari dispepsia sekunder. Pankreatitis itu perhatikan kolesistitis dan kolelitiasis itu perutnya nggak enak terus-terusan. Diobati biasanya sederhana kok. Pasien mengeluh diobati nggak sembuh ya sudah USG aja gitu. Kalau nyerinya di kanan menjalar ke bawah ya kita USG. Pankreatis itu termasuk yang berat, tapi ada juga pankreatitis ringan yang masih bisa ditolerir oleh pasien. Gejala utama mual dan muntah. Kalau ada mual dan muntah lalu nyeri tekan di abdomen, hati-hati, segera USG. Lalu kirim ke rumah sakit atau kalau Anda ingin aman kirim rumah sakit, barangkali pankreatitis atau periksa amilase lipase lebih dulu. Jadi amilase lipase masih meninggi pada pankreatitis. Lalu enteritis shock. Enteritis saya memperkenalkan istilah yang disebut pre-diare syndrome. Perhatikan orang sebelum diare itu rasanya dispepsia lebih dulu. Mual, muntah. Di sini yang karakteristik adalah ada mulesnya. Tapi kadang-kadang mulesnya belum timbul. Baru sakit perut atas saja. Nah, ciri dari pre-diare syndrome adalah apabila dia buang air besar atau buang angin, maka membaik. Lalu perhatikan CRF itu juga ada mual muntah. Nah, obatnya kita sudah punya di situ. Nah, CRF itu kalau kita endoskopi di dalamnya itu ya, erosinya banyak sekali, titik-titik perdarahan. Sehingga di situ perlu juga itu gastrofer, perlu juga diberikan obat-obat mual. Kita bisa punya Vomitrans. Perhatikan infark miokard. Saya sendiri pernah terkecoh atau apalah. Pasien mau saya endoskopi karena nyari epitasium. Ternyata pada saat waktunya ditentukan dapat berita kalau orang itu meninggal. Ternyata perhatikan, infark miokard inferior dan posterior itu juga memberi gejala dispepsia. Karena itu perhatikan kalau ada orang dispepsia, hipertensi, diabetes, obesitas, hipertensi, tolong jangan lupa di EKG. Umur berapapun juga, terutama di atas 45. EKG itu bisa kita lihat nanti itu infarknya kelihatan sekali. Juga dekomkordis awalnya adalah kembung ya, tidak bisa makan dan sebagainya. Dan lain-lain ini banyak sekali dok ya.